IPv4 ini alokasi alamatnya itu ada sebanyak 2/32 atau sama dengan sekitar 4.294.967.296. Pengalamatan IPv4 ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pengalamatan classful dan pengalamatan classless. Jadi alokasi IP dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Kelas A memiliki alokasi alamat yang paling besar, yaitu sebanyak 50% porsinya ya dari keseluruhan alamat IP. Tadi yang sekitar 4 miliaran, itu 50%-nya adalah dimiliki oleh kelas A. Posisi kedua yang terbanyak adalah kelas B sebanyak 25%, kemudian kelas C sebanyak 12,5%, kelas D sebesar 6,25%, dan kelas E juga sama seperti kelas D, yaitu sebesar 6,25%. Kita bisa tahu sebuah IP itu kelasnya A, B, C, D, atau E itu bisa kita lihat dari angkanya, teman-teman. Jadi kalau kelas A itu biasanya oktet awalnya itu adalah angka 0 sampai 127. Untuk kelas B itu dia dari angka 128 hingga 191. Kelas C dia dari 192 hingga 223. Nah, itu untuk dalam bentuk desimal ya. Kalau dalam bentuk binary pun mereka ada cirinya. Jadi kalau kelas A itu biasanya diawali dengan angka 0 di oktet pertamanya. Untuk kelas B dia diawali dengan angka 10, kelas C 110, kelas D 1110, kelas E 1111. Nah, teman-teman, biasanya IP yang digunakan untuk komersialisasi, diperjualbelikan, digunakan untuk umum itu dari kelas A hingga kelas C. Jadi cuma A, B, C. Sedangkan kelas D dan kelas E itu penggunaannya lebih khusus. Untuk IP address kelas D digunakan khusus untuk keperluan multicast, di mana IP address host awalnya adalah 224.000 hingga 239.255.255.255. Untuk IP address kelas E dicadangkan hanya untuk keperluan eksperimental saja, di mana IP address host awal adalah 240.000 hingga 255.255.255.255. Classful addressing atau pengalamatan dengan sistematik kelas ini menyebabkan banyaknya alamat-alamat itu mubazir, terbuang. Jadi sekarang ya, classful addressing ini udah bisa dibilang nggak digunain lagi. Classful ini digantikan oleh mekanisme lain, yaitu yang dinamakan dengan classless addressing.